Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang SPSE, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang merupakan bagian daripada penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sistem informasi pengadaan nasional itu terdiri atas SPSE dan sistem pendukungnya. Nah, apa itu SPSE? Kalau kita melihat di layar, SPSE adalah aplikasi pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari pengertian SPSE ini ada 3 keyword, 3 kata kunci. Yang pertama, aplikasi PBJ. Yang kedua, dikembangkan oleh LKPP. Yang ketiga, diterapkan pada KL Pemda. Nah, jadi SPSE itu adalah nama aplikasi. Sama seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, kemudian Oracle, AutoCAD, dan seterusnya. Jadi ini aplikasi, nama aplikasi, sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kalau kita bicara masalah SPSE atau sistem pengadaan secara elektronik, juga ada pengembangnya dong. Yang mengembangkan SPSE ini adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan, saya juga mengembangkan SPSE, ini lebih bagus daripada yang digunakan. Nggak bisa. Kalau kita bicara masalah aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka satu-satunya yang mengembangkan aplikasi SPSE hanyalah LKPP. Nah, kemudian ada yang mengatakan, bisa tidak Pak aplikasi SPSE itu saya copy, install dalam laptop untuk saya gunakan di perusahaan saya? Lihat, aplikasi SPSE itu dikembangkan oleh LKPP untuk penerapannya pada kementerian, lembaga, atau Pemda. Jadi jangan beranggapan bahwa SPS itu seperti Microsoft Windows yang tinggal install di laptop. Tidak. Ini aplikasi berbasis web based. Dan penerapannya pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bukan untuk swasta. Ya kalau untuk swasta bagaimana? Ya bikin sendiri. Ya, ya bikin sendiri yang apakah fitur-fiturnya sama seperti SPS silakan. Ya, tapi kalau nama aplikasi SPS itu sendiri, maka ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada KL Pemda di seluruh Indonesia. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau kita bicara tentang masalah SPSE, ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup SPSE ini ada 7 ruang lingkup. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan, yang kedua adalah persiapan pengadaan, yang ketiga adalah pemilihan penyedia, yang keempat adalah pelaksanaan kontrak, kemudian yang kelima serah terima hasil pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik. Nah, kita lihat ruang lingkup SPSE dalam perencanaan pengadaan. Seperti kita diskusikan pada modul-modul sebelumnya, materi-materi sebelumnya, perencanaan pengadaan itu disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PAKPA. Ingat lagi kan? Masih ingat? Nah, kalau kita bicara masalah perencanaan pengadaan itu kan ruang lingkupnya itu kan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yang kedua penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan yang kelima adalah anggaran pengadaan barang atau jasa. Yuk kita ingat-ingat lagi materi yang lalu. Ingat, pertama identifikasi kebutuhan, bukan identifikasi keinginan. Penetapan barang atau jasa, jenis barang atau jasa, masih ingat? Ada 4 ya, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Cara pengadaan, ada berapa cara pengadaan? Ada 2, dengan cara swakelola dan atau penyedia. Nah, kelima perencanaan pengadaan ini dituangkan dalam sebuah rencana. Masih ingat juga kan? Yang disebut dengan RUP, Rencana Umum Pengadaan. Salah satu bagian daripada ruang lingkup SPSE itu adalah SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Kita akan bahas nanti di sistem pendukung. Ini bagian daripada perencanaan pengadaan yang ada pada SPSE. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan merupakan tahap kedua dari proses pengadaan barang dan jasa dan dilakukan oleh PPK,
pejabat pembuat komitmen. Nah, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan itu ada dua lagi. Persiapan pengadaan dalam konteks pengadaan dilakukan dengan cara swakelola, ini akan berbeda dengan persiapan pengadaan kalau dilakukan melalui penyedia. Nanti akan kita bahas di modul-modul yang lain. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Kalau kita bicara masalah pemilihan penyedia, berarti kita memilih penyedia dari pelaku usaha yang ada di pasar, yang ada di luar sana. Ingat lagi materi yang lalu, ya. Perbedaan antara pelaku usaha dengan penyedia. Pelaku usaha mendaftar pada SPSE menjadi peserta, entah peserta tender atau peserta seleksi. Nah, setelah ditetapkan, setelah menang tender atau menang seleksi, ditetapkan menjadi penyedia. Nah, kemudian kalau begitu, apa tahapan-tahapan pemilihan penyedia? Sederhana. Apabila kita menginginkan penyedia, kita harus memilih. Sebelum dipilih, harus ada informasi dong kepada penyedia itu. Apa saja informasi penyedia? Dimulai dari apa informasi penyedia itu? Ya tentu saja pengumuman. Bagaimana caranya pelaku usaha bisa mengetahui bahwa ada pemilihan penyedia di institusi kita? Jadi yang paling pertama diumumkan dulu. Oh, setelah dia tahu, oh ada loh pemilihan. Kemudian tahap kedua adalah mendaftar. Setelah mendaftar, dia butuh informasi dong. Dia mengunduh dokumen. Dokumen apa? Yang diunduh adalah dokumen pemilihan. Yang terdiri atas dokumen tender dan dokumen kualifikasi atau dokumen seleksi dan dokumen kualifikasi. Setelah dia daftar, kan dia baca. Begitu dia baca bingung isinya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Maka tahap berikutnya adalah penjelasan. Kita jelaskan yang dimaksud dalam dokumen ini A, B, C. Ini yang bahasa zaman dahulu kalanya yang sering kita kenal dengan nama unwizing. Setelah dijelaskan, oh dia paham. Maka mereka memasukkan penawaran. Setelah penawaran dimasukkan oleh Pokja pemilihan, ingat materi yang lalu juga, kapan kita menggunakan Pokja pemilihan, kapan kita menggunakan pejabat pengadaan. Oleh Pokja pemilihan, penawaran dibuka. Setelah dibuka, diapain? Apa cuma dilihat, diraba, diterawang? Tentu tidak. Penawaran tersebut dievaluasi. Setelah dievaluasi, oh si ini yang paling bagus, yang lulus, yang harganya paling rendah, dan sebagainya, berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi yang akan ada kita bahas di modul-modul yang akan datang. Kemudian kita umumkan pemenangnya. Dari 10 orang ini pemenangnya ranking 1 sampai ranking 10. Begitu ranking 1, ranking 10, ada yang ranking 2 mengatakan, wah saya harusnya nomor 1, harga saya lebih murah, tapi kenapa saya tidak bisa gitu loh. Ada namanya tahapan sanggah. Semua tahapan ini ada dalam SPSE. Nah, setelah selesai, masuk kepada tahapan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak dimulai daripada penetapan surat penunjukan penyedia. Saya tunjuk kamu jadi penyedia. Kemudian tanda tangan kontrak. Kemudian pelaksanaan. Dan ini semua dapat dilakukan melalui yang namanya kontrak secara elektronik. Atau e-kontrak. Electronic kontrak. Kontrak secara elektronik. Ini ruang lingkup SPSE juga. Kemudian berikutnya adalah setelah selesai, serah terima. Serah terima hasil pekerjaan dapat juga dilakukan secara elektronik. Nah, kembali lagi. Bicara masalah penyedia ini kan bukan cuma satu, kan banyak. Bahkan juga ada penyedia yang dalam tanda kutip mungkin pekerjaannya tidak benar, tidak bagus. Maka harus ada penilaian penyedia. Untuk menilai penyedia, bahwa untuk memilih yang mana penyedia yang baik atau buruk dan sebagainya, ada yang disebut dengan sikap, sistem informasi kinerja penyedia, atau biasa juga disebut dengan vendor management system atau VMS. Kalau di non pemerintah atau di swasta atau BUMN yang kerap dikenal itu namanya VMS, vendor management system, yang merupakan sebuah subsistem ruang lingkup daripada SPSE yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai riwayat kinerja. Bahkan data kualifikasi. Jadi kita ketahui si A ini punya izin usaha, oh dia punya SIUP, SIUP-nya bidangnya ini, atau punya SBU dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subkualifikasi.
Kalau setiap kali daftar upload, ya keriting juga tuh jari ngupload-ngupload. Ngapain? Nah, dimasukin aja ke dalam sikap sehingga identifikasi penyedia jauh lebih cepat. Bahkan nanti akan kita pelajari juga di modul yang lain, ada namanya tender cepat. Kalau tender cepat, selama kualifikasinya sudah memenuhi, tinggal diundang saja. Jadi tidak usah lagi melakukan evaluasi kualifikasi penyedia, ini sesuai atau tidak, nggak perlu. Tinggal penawarannya saja yang paling murah langsung jadi pemenang. Inilah pengelolaan penyedia. Dan yang ketujuh, ada yang disebut dengan katalog elektronik. Nah, kita akan bahas juga di materi ini, di materi 4. Apa itu katalog elektronik, jenis-jenis katalog elektronik, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan ruang lingkup SPSE. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih detail lagi, bagaimana sih konseptualnya? Nah, ini sangat-sangat teknis nih. Ya, sangat-sangat teknis bahwa kalau kita berbicara tentang masalah integrasi dari SPSE dengan layanan-layanan yang lain, layanan pemerintahan yang lain, kita lihat bahwa SPSE ini tidak berdiri sendiri sebenarnya. SPSE ini berkaitan dengan aplikasi perencanaan yang dikembangkan oleh Bappenas. Namanya e-planning, kemudian the float planning dari Kementerian Keuangan tentang perencanaan keuangan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian untuk pembayaran namanya Omspan, kemudian dan sebagainya ada report, ada TEPRA, ada audit dan sebagainya. Ini satu kesatuan nih. Bahkan di dalam SPS sendiri juga ada sistem-sistem pendukung yang banyak juga. Dan seperti biasa, ini masih belum sempurna, yang akan terus dikembangkan dan disempurnakan di masa yang akan datang. Nah, tadi kita bicara bahwa SPSE itu tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sistem pendukung SPSE. Di layar Anda adalah 6 sistem pendukung SPSE yang saat ini sudah ada. Yang pertama namanya INAPROK, Portal Pengadaan Nasional. Ini portal yang menggabungkan seluruh informasi pengadaan barang dan jasa di Republik ini. Ada juga pengelolaan peran serta masyarakat. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya pembelajaran, training-training, pelatihan-pelatihan. Kemudian ada advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum. Misalnya ada gugatan, kemudian ada pengaduan, bahkan kalau misalnya permintaan keterangan ahli di pengadilan, juga bisa melalui sistem pendukung ini. Juga ada monitoring dan evaluasi pengadaan barang atau jasa. Ini semua ada di dalam pasal 71 ayat 3 Perpres nomor 16 tahun 2018. Demikian materi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.